Halo smart user, smartphone Xiaomi adalah salah satu smartphone yang banyak diburu karena menyajikan smartphone berkualitas dengan harga yang sangat bersahabat. Selain dibekali dengan hardware yang cukup tangguh, Xiaomi pun menyematkan berbagai fitur canggih pada setiap smartphone yang diproduksinya, sehingga akan semakin memanjakan kita sebagai pengguna dari HP Xiaomi-nya dengan mengandalkan interface MIUI yang disematkan Xiaomi pada setiap produknya. Nah, kali ini saya akan membahas fitur-fitur canggih yang seringkali tidak terpakai oleh para pengguna Xiaomi karena memang mereka tidak mengetahuinya ataupun dengan alasan lainnya. Langsung saja kita masuk ke dalam fitur yang pertama, yaitu fitur Floating Windows. Floating Windows merupakan sebuah fitur agar kita bisa membuka aplikasi tertentu menjadi ukuran yang lebih kecil dan posisinya itu always on top, yang artinya ketika Floating Windows ini aktif, kita bisa membuka aplikasi lain tanpa harus menutup aplikasi yang sudah kita buka di Floating Windows. Ada beberapa metode untuk mengaktifkan fitur Floating Windows ini. Untuk metode pertama, kita buka aplikasi yang akan kita buka di Floating Windows. Kemudian kita swipe saja ke atas, lalu kita tahan dan kita arahkan ke pojok kanan atas yang ada tulisan Floating Windows-nya. Setelah Floating Windows-nya muncul, kita bisa memindahkan Floating Windows ini dengan membawanya melalui bagian atas dari Floating Windows-nya. Dan untuk mengubah ukuran dari Floating Windows ini, kita cukup tahan saja di pojok bawah yang ada di Floating Windows-nya dan kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk menghilangkan Floating Windows ini, kita tinggal swipe saja ke atas pada bagian bawah dari Floating Windows-nya. Kemudian untuk metode masuk ke Floating Windows yang kedua adalah melalui Recent App. Kita buka Recent App di HP-nya, kemudian kita tahan pada aplikasi yang ingin kita buka Floating Windows. Selanjutnya kita pilih ikon Floating Windows yang ada pada urutan ketiga dari atas. Kemudian Floating Windows pada HP Xiaomi-nya akan terbuka. Selanjutnya untuk metode ketiga membuka Floating Windows, yaitu melalui Recent App juga. Namun kita hanya memilih tulisan jendela mengambang yang ada di sisi kiri atas pada Recent App-nya. Selanjutnya kita langsung saja membuka aplikasi yang ingin kita buka di Floating Windows. Pada tampilan Recent App pada HP Xiaomi ini, kita juga bisa membuka fitur Split Screen, yaitu fitur untuk membelah layar menjadi dua bagian, di mana dalam satu layar kita bisa menjalankan dua aplikasi sekaligus. Di mana caranya sama saja seperti cara kita mengaktifkan Floating Windows melalui Recent App. Namun pada menu yang tersedia kita pilih Split Screen untuk mengaktifkan fitur Split Screen ini. Lanjut ke fitur yang kedua, yaitu fitur untuk menonaktifkan bar tombol navigasi pada HP dan menggantinya dengan fitur geser pada pinggir layar. Fitur ini bisa kita akses melalui setelan tampilan. Lalu kita scroll ke bawah, kemudian kita pilih setelan tampilan layar penuh. Kemudian kita tinggal aktifkan saja tampilan layar penuh untuk mengaktifkan fitur swipe pada pinggir layar HP untuk kembali ke menu sebelumnya. Fitur ini sangatlah berguna untuk lebih memperluas tampilan dari dimensi layar yang ada pada HP Xiaomi-nya. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu fitur untuk menghilangkan garis pada bar navigasi setelah kita mengaktifkan fitur layar penuh. Untuk menghilangkan bar garis pada navigasi di HP-nya ini, kita cukup aktifkan saja sembunyikan indikator layar penuh agar garis pada bawah layar dari navigasi ini tidak muncul lagi pada tampilan dari layar HP-nya. Kemudian untuk fitur keren selanjutnya masih dengan tampilan layar penuh, yaitu fitur untuk bisa berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain yang pernah kita buka sebelumnya. Cukup dengan melakukan swipe dari bawah ke atas, kemudian kita geser ke kiri ataupun ke kanan untuk membuka aplikasi yang pernah dibuka sebelumnya ataupun aplikasi yang ada sesudahnya. Fitur ini bertujuan agar lebih mempermudah kita dalam berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain dengan cepat tanpa harus membuka Recent App terlebih dahulu. Lanjut ke fitur keren selanjutnya, yaitu fitur rekam panggilan telepon. Fitur ini sejatinya memang sudah ada sejak lama, namun sebagian dari kita mungkin tidak ngeh dengan keberadaannya. Saat kita melakukan panggilan, fitur rekam panggilan ini akan muncul di sebelah kanan pada tampilan dial telepon pada HP-nya. Dan juga kita bisa mengaktifkan rekam panggilan otomatis setiap kita melakukan panggilan telepon. Dengan cara kita masuk ke dalam menu setelan dari teleponnya, kemudian kita pilih saja setelan rekam panggilan, lalu kalian aktifkan saja rekam panggilan secara otomatis.
dengan aktifnya fitur ini, maka secara otomatis kita akan merekam setiap ada panggilan yang masuk ataupun keluar dari HP Xiaomi kita. Selanjutnya yang kita bahas di sini adalah fitur filter sky yang ada pada galeri bawaannya. Untuk fitur ini saya rasa sangatlah keren, dimana kita bisa mengubah foto langit yang menjadi background di foto kita hanya dengan sedikit editan melalui fitur yang tersedia pada galeri bawaan di HP Xiaomi yang kita gunakan. Bagi kalian yang belum bisa menemukan fitur filter sky pada galeri di HP Xiaomi-nya, kalian bisa lihat video tutorial yang pernah saya bagikan sebelumnya tentang bagaimana cara mengaktifkan fitur dynamic sky pada HP Xiaomi ini, ataupun kalian bisa langsung cek link video yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Lanjut ke fitur yang ketujuh, yaitu fitur App Lock. Fitur kunci aplikasi ini adalah sebuah fitur untuk mengaktifkan pola sandi ataupun sidik jari pada setiap aplikasi yang kita inginkan. Untuk cara mengaktifkannya, pertama-tama kita masuk saja ke aplikasi security ataupun keamanan. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu kita cari saja pilihan menu kunci aplikasi. Kemudian kita daftarkan sidik jari ataupun pola kunci pada fitur keamanan ini. Selanjutnya kita tinggal aktifkan saja aplikasi apa yang akan kita masukkan ke dalam fitur kunci aplikasi ini. Jadi saat kita membuka aplikasi yang sudah kita kunci ini, sebelum masuk ke dalam aplikasinya, kita akan dimintai pola sandi ataupun sidik jari agar kita dapat mengakses aplikasi tersebut. Aplikasi ini sangatlah berguna bagi kita yang memang tidak ingin orang lain mengetahui isi dari aplikasi yang kita gunakan pada HP-nya. Kemudian terdapat juga fitur yang tak kalah canggihnya, yaitu fitur untuk menyembunyikan aplikasi di home screen. Fitur untuk menyembunyikan aplikasi di home screen ini juga terdapat pada setelan keamanan untuk mengunci aplikasi, di mana fitur aplikasi tersembunyi ini adalah untuk menyembunyikan aplikasi yang sudah terinstall pada HP-nya agar tidak muncul lagi pada home screen di HP Xiaomi kita. Nah, untuk membuka lagi aplikasi yang sudah kita sembunyikan di home screen ini, kita tinggal cubit ke atas saja layar dari home screen-nya. Kemudian kita masukkan sandi ataupun pola keamanan yang sudah kita setting sebelumnya. Kemudian maka aplikasi yang kita sembunyikan tadi akan muncul di sini. Fitur ini sangatlah berguna bagi kita yang memang ingin menyembunyikan aplikasi dari home screen pada HP tanpa harus menghapus aplikasinya. Selanjutnya, untuk fitur yang ke-9 yang kita bahas di sini, yaitu fitur tes hardware pada HP Xiaomi. Fitur tes hardware ini adalah fitur yang berguna untuk kita untuk mengecek hardware ataupun software yang tersedia pada HP Xiaomi-nya. Apakah software ataupun hardware tersebut masih layak digunakan ataupun sudah rusak. Dengan fitur ini kita bisa mengecek kelayakan dari hardware yang ada pada HP-nya. Dan untuk cara menggunakannya, kalian masuk saja ke menu setelan. Kemudian kalian pilih tentang telepon. Lalu kita buka keseluruhan spesifikasi. Kemudian scroll ke bawah. Lalu kalian tap beberapa kali pada versi kernelnya, maka secara otomatis kita akan dibawa ke dalam fitur untuk mengecek fungsi dari hardware ataupun software di HP Xiaomi-nya. Dengan fitur ini kita bisa mengecek kondisi hardware ataupun software apakah masih bisa berfungsi dengan baik ataupun tidak. Lanjut ke fitur canggih yang ke-10, yaitu fitur untuk mengunci jaringan sinyal sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk membuka fitur ini pun masih sama, yaitu kita berada di keseluruhan spesifikasi di menu setelan. Namun di sini yang perlu kita tap beberapa kali adalah pada penyimpanan internalnya. Setelah itu kita akan dibawa masuk ke dalam mode pengujian. Lalu kita pilih SIM mana yang akan kita kunci sinyal jaringannya. Selanjutnya pilih style jaringan yang kita sukai. Kemudian kita pilih jaringan yang ingin kita kunci di HP-nya. Lalu kembali. Maka jaringan yang ada pada HP kita pun akan mengunci sinyal sesuai dengan jaringan yang sudah kita pilih tadi. Untuk mengembalikannya masih sama saja, kalian tinggal pilih style jaringan yang kalian sukai. Kemudian kalian pilih saja jaringan yang semula sebelum kalian ubah tadi. Kemudian untuk fitur yang ke-11 yang kita bahas dalam video ini adalah fitur opsi pengembang yang disembunyikan oleh HP Xiaomi. Untuk mengaktifkan fitur opsi pengembang ini pun kita masih di setelan tentang ponsel pada keseluruhan spesifikasi. Namun yang perlu kita tap beberapa kali di sini adalah pada versi MIUI-nya. Kemudian kita kembali.
Lalu kita pilih setelan tambahan, kemudian scroll ke bawah, maka kita akan menemukan setelan opsi pengembang. Dalam opsi pengembang ini kita akan menemukan beberapa fitur yang memang sangat berguna. Salah satunya yang memang sering kita gunakan adalah fitur untuk mengubah kecepatan animasi dari layarnya. Kemudian untuk fitur yang ke-12 adalah fitur untuk membatasi penggunaan kuota data internet pada setiap aplikasi yang terinstall pada HP Xiaomi-nya. Nah, untuk menggunakan fitur ini kita bisa masuk melalui menu setelan. Kemudian kita pilih saja setelan koneksi dan berbagi. Kemudian kita pilih penggunaan kuota. Dan kita tinggal pilih aplikasi mana yang akan kita matikan kuota internetnya, dengan tujuan untuk lebih menghemat kuota data pada HP Xiaomi yang kita gunakan. Ataupun kalian bisa membuka fitur batasi kuota ini dengan menggunakan aplikasi keamanan. Kemudian kita pilih penggunaan data. Selanjutnya kita pilih saja setelan batasi penggunaan data. Di sini kalian bisa menonaktifkan dan memilih aplikasi apa saja yang kalian izinkan untuk menggunakan kuota data internet, ataupun kalian matikan agar aplikasi tersebut tidak bisa menggunakan kuota internet. Jadi jika kita sudah menonaktifkan pada fitur ini, kita tidak bisa menggunakan kuota internet pada aplikasi tersebut melalui jaringan kartu SIM yang terpasang pada HP-nya. Untuk setelan dari setiap aplikasinya, kalian tinggal tap saja pada aplikasi yang kalian inginkan. Lalu kalian nonaktifkan saja data latar belakang dari aplikasi tersebut, agar aplikasinya tidak menyedot data saat kita tidak mengetahuinya. Hal ini akan lebih membantu kita dalam menghemat penggunaan kuota data internet pada HP Xiaomi. Kemudian untuk fitur yang ke-13 di dalam video ini adalah fitur Video Toolbox. Fitur Video Toolbox ini memang menyediakan beberapa fitur canggih di dalamnya. Salah satunya adalah fitur untuk mendengar YouTube saat layar mati. Nah, untuk mengaktifkan fitur ini kita buka saja ke aplikasi setelan. Lalu kalian geser saja ke bawah, kemudian pilih fitur spesial. Selanjutnya kalian pilih kotak alat video ataupun Video Toolbox. Kemudian kalian aktifkan. Lalu kalian aktifkan juga pintasan Video Toolbox ini. Kemudian kalian pilih aplikasi apa yang akan menampilkan pintasan dari Video Toolbox ini. Kemudian kita buka aplikasi yang memang sudah kita aktifkan Video Toolbox-nya. Lalu kita swipe saja ke kiri ataupun ke kanan sesuai dengan pintasannya. Lalu kalian pilih logo ataupun ikon telinga. Maka layarnya akan mati secara otomatis dan video YouTube yang kita buka tadi akan berjalan walaupun layarnya sudah dalam keadaan mati. Untuk mengaktifkan fitur Video Toolbox ini saya sudah membahas pada video tutorial sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum nonton, bisa kalian cek langsung pada link video yang ada di kolom deskripsi. Kemudian untuk fitur yang ke-14 yaitu fitur penghemat baterai ultra. Fitur ini sangat berguna bagi kita yang memang ingin menghemat baterai semaksimal mungkin pada HP Xiaomi-nya. Untuk cara mengaktifkannya cukuplah mudah, kalian buka saja aplikasi keamanan. Kemudian kalian pilih baterai, lalu kalian aktifkan saja penghemat baterai ultra. Selanjutnya, kita akan masuk ke mode penghemat baterai ultra, di mana dalam mode ini kita hanya bisa menggunakan beberapa aplikasi saja. Dan aplikasi yang tidak masuk dalam mode ini akan diberhentikan ataupun dimatikan dengan tujuan agar lebih menghemat penggunaan baterai pada HP Xiaomi. Untuk keluar dari mode ini, kita tinggal pilih saja ikon tanda panah yang ada di sisi kanan atas dari layarnya. Selanjutnya, untuk fitur yang ke-15 adalah fitur untuk mengubah tampilan gambar pada setelan Always On Display pada HP Xiaomi. Fitur AOD memang tidak tersedia pada semua HP Xiaomi, namun fitur ini akan otomatis ada jika kalian menggunakan HP Xiaomi yang layarnya sudah berjenis layar AMOLED. Untuk mengubahnya, kita masuk ke menu setelan, lalu kita pilih setelan tampilan Always On Display di layar kunci. Kemudian kita pilih gaya, lalu kita pilih ikon tambah. Kemudian kita pilih saja gambar yang kita inginkan untuk ditampilkan pada AOD di layar kunci HP-nya. Selanjutnya kita pilih terapkan untuk menerapkan foto yang sudah kita pilih tadi.
Kemudian lanjut ke fitur yang ke-16, yaitu fitur eksperimental pada kamera HP Xiaomi. Fitur ini berguna untuk mengaktifkan beberapa setelan yang memang tersembunyi ataupun sengaja disembunyikan oleh pihak Xiaomi pada aplikasi kamera bawaan dari HP-nya. Untuk mengaktifkan fitur ini, saya sudah pernah menjelaskan pada video sebelumnya. Jadi kalian tinggal cek saja video yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi untuk cara mengaktifkan fitur eksperimental pada aplikasi kamera bawaan di HP Xiaomi-nya. Selanjutnya, untuk fitur yang canggih pada HP Xiaomi, yaitu fitur masuk ke mode kamera walaupun layar masih dalam keadaan terkunci. Untuk cara mengaktifkan fitur ini, kalian masuk saja ke menu setelan. Kemudian pilih setelan layar kunci yang ada pada setelan HP-nya. Lalu kalian aktifkan saja, jalankan kamera dengan menggunakan 2 kali klik tombol volume bawah untuk menjalankan kamera di layar kunci. Fitur ini berguna apabila kita memang sering membuka kamera tanpa harus repot-repot membuka kunci layar HP-nya. Kita tinggal tekan saja 2 kali tombol volume bawah, maka secara otomatis akan masuk ke mode kamera walaupun HP-nya masih dalam keadaan terkunci. Selanjutnya, untuk fitur yang ke-18, yaitu fitur Mi Health. Fitur ini memang belum tersedia secara global, namun kalian bisa mengaktifkan fitur Mi Health ini seperti video yang pernah saya bagikan sebelumnya. Ataupun kalian bisa cek saja langsung link video yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi apabila kalian penasaran dengan fitur Mi Health yang ada pada HP Xiaomi. Salah satu keunggulan dari fitur Mi Health ini adalah dia bisa membaca detak jantung hanya dengan menggunakan kamera HP-nya. Kemudian untuk 2 fitur terakhir yang ada dalam video ini, yaitu fitur untuk mengganti tampilan Recent App menjadi horizontal. Untuk cara mengaktifkannya, pertama-tama kalian harus mengikuti tutorial yang sudah saya bagikan di dalam video sebelumnya, yaitu cara mengaktifkan Recent App horizontal di HP Xiaomi. Kemudian kalian masuk saja ke setelan dari aplikasi launcher. Selanjutnya kalian pilih lainnya. Kemudian scroll ke bawah, lalu pilih atur item di bagian terkini. Kemudian pilih saja horizontal. Maka Recent App pada HP Xiaomi kita akan berubah menjadi horizontal dari yang semulanya dengan bentuk vertikal. Kemudian untuk fitur yang terakhir yang kita bahas dalam video ini adalah fitur untuk mengubah besar atau kecilnya ikon pada home screen di HP-nya. Untuk mengatur besar kecil ikonnya ini, kita masih dalam setelan launcher. Kemudian kita pilih saja ukuran ikon. Lalu kita tinggal geser ke kiri atau ke kanan sesuai dengan ukuran ikon yang kita inginkan, di mana ikon ini akan muncul pada tampilan home screen di HP Xiaomi yang kita gunakan. Nah, jika kalian suka dengan konten ini, silakan like dan share video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan jangan lupa tinggalkan komentar jika ada beberapa fitur canggih yang masih tersembunyi dan belum saya masukkan ke dalam video ini. Dan kita akan diskusikan bersama di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Smart User.